Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di materi yang baru dengan tema melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Materi 8, belajar dari rumah. Materi ini dibuat untuk kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga, 10 multimedia, 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan 10 bisnis daring dan pemasaran SMK Wiyata Mandala. Dibuat oleh saya sendiri, Tria Ratna Juwita. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni mengembangkan makna isi dan nilai hikayat. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Karena biasanya nilai-nilai yang ada di dalam hikayat atau karya sastra lainnya ini pasti ada kesesuaian dengan kehidupan nyata kita. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Untuk fokusnya, kita akan mengidentifikasi karakteristik bahasa atau unsur kebahasaan yang ada di dalam hikayat. Baiklah, mari kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin memberitahu kepada kalian agar kalian mendengarkan sambil mencatat agar tidak lupa ya. Jika ada contoh-contoh tidak Ibu lampirkan di dalam PowerPoint atau di dalam lampiran Word yang nanti akan Ibu lampirkan ya. Jadi sebaiknya kalian mendengarkan sambil mencatat. Oke. Bila di materi sebelumnya kita terputus di nilai intrinsik, maka sekarang kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, latar belakang adat, budaya, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi ya. Untuk unsur ekstrinsik atau nilai-nilai hikayat. Ada beberapa nilai dalam hikayat yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama ada nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Contohnya ketika seseorang sedang sholat atau sedang berdoa. Lalu yang kedua ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan atau etika. Merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya ketika ada sikap atau sifat dari tokoh yang menunjukkan baik buruk tokoh tersebut. Contohnya seperti tidak mau berusaha atau cepat menyerah. Nilai selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya, atau nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya, budaya atau kebiasaan orang-orang di Pulau Jawa yang mengadakan 7 bulanan saat kehamilan seorang calon ibu, atau
adat melarungkan hasil panen ke laut seperti yang ada di Bali sebagai tanda bersyukur kepada dewa lautnya. Selanjutnya ada nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai pendidikan, merupakan nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan dalam artian yang umum atau luas, atau nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar baik di sekolah atau di luar sekolah. Contohnya, saat ada tokoh yang diceritakan belajar agama di suatu surau. Selanjutnya ada nilai sosial dan nilai estetika. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta tidak dapat hidup sendiri. Contohnya, saat ada tokoh yang tidak membeda-bedakan status sosial seperti kaya dan miskin. Nilai selanjutnya adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Nilai estetika dalam sastra berkaitan dengan bahasa dalam seni sastra. Di samping bersifat imajinatif dan fiktif, dalam bahasa sastra banyak mengandung konotatif dan makna kiasan. Makanya, karya sastra seperti hikayat mengandung nilai estetik yang tinggi, biasanya dengan menggunakan gaya bahasa yang indah. Selanjutnya adalah nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai yang berkaitan dengan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah segala hal yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti jika ada tokoh yang diceritakan berdagang, itu adalah contoh dari nilai ekonomi. Selanjutnya ada nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha untuk mengatur kelangsungan hidupnya. Oke, berikut ini ada beberapa contoh dari kutipan hikayat Indra Bangsawan. Ada contoh kutipan teks dengan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Bisa kalian baca di sini. Di situ contohnya seperti nilai agama ya. Konsep nilainya itu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teksnya itu ada, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Oke ya, bisa kalian lihat di sini ada contoh-contoh nilainya, konsep nilainya apa yang sesuai dengan kehidupan kita. Lalu kutipan teks yang ada di hikayat Indra Bangsawan. Kalau di sini kurang jelas, untuk lengkapnya bisa kalian lihat di foto yang terlampir ya, jika di lampiran slide ini kurang jelas terlihatnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Oke ya, hikayat ini disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik itu sudah hampir tidak pernah digunakan dalam bahasa sehari-hari kita karena itu terjadi di masa lalu ya. Kalau bahasa Melayu klasik itu adanya di masa lalu. Lalu ciri dominan dalam
hikayat ini adalah banyaknya penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais. Juga ada menggunakan gaya bahasa seperti majas-majas ya. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa dan alur, serta amanat. Sedangkan untuk ciri kebahasaan teks hikayat ada kemiripan dengan cerpen, ada kesamaannya juga. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada penggunaan konjungsi, kata arkais, dan juga penggunaan gaya bahasa atau majas-majas. Oke, di sini kita akan bahas ciri kebahasaan teks hikayat. Yang pertama adalah konjungsi. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyaknya penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat. Contohnya seperti penggunaan kata konjungsi maka. Seperti ini contoh kutipannya ya. Maka berkeinginanlah istri Khoman Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Dalam kutipan tersebut, konjungsi maka digunakan hingga 3 kali. Itulah kebiasaan penggunaan konjungsi yang sering digunakan dalam hikayat. Lalu yang kedua ada kata-kata arkais. Kata arkais adalah kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing, sehingga disebut dengan kata-kata arkais. Contoh kata-kata arkais ini seperti penggunaan kata beroleh. Maknanya itu adalah mendapat. Lalu ada kata titah. Maknanya itu adalah perintah. Lalu kata berikutnya adalah buluh. Makna buluh itu adalah tanaman yang berumpun, berakar serabut, dan batangnya berruas-ruas, berongga, dan keras. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang lugas. Seperti bahasa yang lugas itu biasanya ada di dalam cerpen ya. Meskipun di dalam cerpen juga banyak menggunakan majas, tapi tidak sebanyak dan tidak seindah seperti yang ada di dalam hikayat. Majas atau gaya bahasa yang sering dijumpai dalam teks hikayat antara lain adalah majas antonomasia, majas metafora, hiperbola, dan majas perbandingan atau simile. Mari kita perhatikan penggunaan majas antonomasia sebagai berikut ya. Nah, di sini ada contoh majas antonomasia dan majas simile. Yang pertama, majas antonomasia. Majas antonomasia itu adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya penggunaan kata si miskin pada hikayat si miskin. Mengapa menggunakan kata-kata si miskin? Kata si miskin dalam kutipan hikayat merupakan contoh majas antonomasia atau majas yang menyebutkan seseorang
berdasarkan sifat atau ciri yang menonjol. Ungkapan si miskin ini mengisyaratkan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang saking miskinnya dari segi harta ataupun rupa, sehingga dipanggil dengan ungkapan si miskin. Lalu contoh yang kedua ada majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain penggunaan kata seperti, laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya ada kutipan hikayat seperti ini. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Nah, apa yang dimaksud dengan penggunaan majas simile tadi? Majas similenya itu adalah kata-kata seperti dimamah anjing rupanya. Apa yang dimaksud dengan seperti dimamah anjing? Artinya bentuk kain yang digunakan oleh si miskin ini sangat compang-camping. Bisa jadi itu bolong atau sobek, sehingga dibandingkan serupa dengan mamahan atau kunyahan anjing. Oke, sekian materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak materi 8 mengenai hikayat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya via Wapri atau WA pribadi. Jangan lupa tuliskan nama kalian di kolom komentar Classroom sebagai tanda bahwa kalian telah menyimak materi kali ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.